Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh berbahagia siang hari ini kita dapat kembali bertemu di persekutuan doa Indomara. Sebentar kita akan sama-sama mau menaikkan pujian dan penyembahan kita. Kita akan nyanyikan satu pujian, Ku percaya janjimu ajaib. Mengingatkan kita untuk kita selalu percaya kepada Allah yang hidup. Amin. Haleluya.
kepadamu. Engkau Allah yang hidup, yang senantiasa menjaga dan memelihara kami. Kami rindu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Siap hati kami Tuhan untuk memulai acara persekutuan doa ini. Kami serahkan dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya pada saat siang hari ini kita sama-sama diberkati Tuhan melalui pujian-pujian yang akan kita naikkan dan juga firman Tuhan yang nanti akan kita dengar. Kita mau nyanyikan satu pujian, Tuhan yang benar. Kita boleh sama-sama sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Karena kita percaya kepada Allah. Oleh sebab itu, kita mau sama-sama nyanyikan satu pujian. Semoga bisa menguatkan Bapak Ibu dalam setiap persoalan yang sedang dihadapi. Karena kita memiliki Allah yang besar. Dia yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Ku hidup karena
Saudara-saudari semua, mari sekarang kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapatkan bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bisa ditampilkan firman? Bisa. Lukas 20, 27 sampai 38. Saya turun saja ya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kepada saya diminta untuk berbicara tentang tema Allah yang aku percaya akan Allah yang hidup. Bapak Ibu percaya tidak ini? Bahwa Allah itu, Allah kita itu Allah yang hidup? Percaya? Kalau kita percaya bahwa Allah itu hidup, Dia hidup seperti apa? Hidup yang kita kenal ya yang kayak gini. Bisa jalan-jalan, bisa ngopi, bisa apa, itu. Tetapi Dia hidup seperti apa? Banyak orang yang percaya. Oke. Tapi ada yang ya percayalah. Ada yang percaya deh. Itu kualitinya berbeda-beda. Kalau kita percaya Allah itu hidup, lalu orang tanya, kalau begitu Dia di mana? Hidup di mana? Kita juga menjadi bingung untuk menjawabnya. Ketika kita berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka ada sesuatu yang lain yang kemudian mendorong kita untuk percaya bahwa Allah itu ada atau hidup. Untuk orang yang tidak percaya atau tidak bisa melihat bahwa
Allah itu ada dan hidup, seringkali dia akan bertemu dengan realitas yang menjadi realitas batas dari hidup, yaitu kematian. Dalam kematian, semua seperti sia-sia hidup ini. Semuanya habis. Dan ada orang yang melihat hidup dalam kematian, hidup itu selesai. Tidak ada lagi. Sesudah itu apa? Gelap, kosong, selesai, mati, binasa. Nah, kalau seperti itu cara pandangnya, maka hidup dia akan lihat sebagai kesempatan untuk apapun. Terutama untuk dinikmati. Dan siapa? Untuk saya. Orang akan lebih cenderung melihat dunia ini untuk saya. Bukan saya untuk kebaikan dunia. Tidak. Maka dia akan menjadi egosentrik. Beda dengan orang yang percaya akan Allah yang hidup. Kalau Allah itu benar hidup, maka dia akan melihat kematian itu bukan sebagai akhir yang gelap. Tapi sesudah kematian ada hidup. Dan persis Allah itu hidup di dalam dimensi yang itu. Sesudah kita melewati kematian. Saya pernah berkhotbah tentang ini. Tentang surga. Tapi ada orang yang dekat saya di sebelah sini. Dia tanya begini, Romo sudah pulang dari sana? Saya bilang belum. Karena syaratnya untuk ke sana mati dulu. Ya saya belum lah. Terus Romo tahu dari mana omong begini? Ya saya baca, saya lihat, saya sekolah tentang ini. Tapi apakah itu cukup untuk membuktikan bahwa sesudah kematian ada kehidupan? Saya tidak menjawabnya. Mungkin Bapak Ibu juga akhirnya sampai di situ ya mau bilang bagaimana. Tapi kemudian ketika saya beri di Katolik itu ada minyak suci ya. Untuk orang yang mau mati. Orang yang mau meninggal. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah lihat tidak detik-detik terakhir ketika orang mau meninggal. Saya sudah sering lihat karena sering beri minyak suci. Ada yang mati dengan luar biasa tenang. Diiringi dengan doa-doa, nyanyian pujian, lalu dia juga sambil menyanyi seolah-olah menyanyi ya, karena mulutnya juga bergerak-gerak. Lalu pergilah dia. Itu yang begini itu tut. Itu selesai itu. Kalau di rumah sakit ya mati. Tapi ada yang merontak. Rupanya tidak siap. Tidak siap mati. Tapi bahwa ajalnya sudah di situ. Begitu. Itu perlu 3-4 orang untuk pegang dia. Karena dia berontak waktu saat-saat sakratul maut. Dan saya melihat ada yang gini, dia seolah-olah napasnya itu mau pergi gitu, lalu dia berusaha untuk tangkap. Sampai diangkat begitu tidak dapat langsung jatuh. Wih, kalau begini mati nih mengerikan juga. Iya, dia jatuh gitu dan mati, maksudnya selesailah dia. Begitu. Ada dengan mata yang tetap terbuka, ekspresi yang waduh. Tapi ada yang matinya indah. Itu pengalaman saya. Terus apa yang terjadi dengan orang-orang ini setelah mereka mati? Kita tidak tahu ya. Karena yang kita lihat adalah jenazah. Jenazah. Saya juga sering misa di Grand Heaven. Tahu ya Grand Heaven itu tempat orang bawa mayat-mayat itu. Di situ. Saya sampai di situ di lantai 1. Tahu kan kalau lantai 1, kalau jenazah itu dibaringkan di lantai 1, tahu artinya itu? Itu bukan orang main-main. Kalau di lantai 8, nah itu yang ya. Kalau yang di bawah, bukan hanya 1, itu kan ada semacam ruang-ruang, kayak kapling gitu. Kapling 1, kapling 2 gitu. Ini orang dia sewa 2 kapling, set ke sebelah. Nomor sekian dengan nomor sekian, semua di lantai 1. Maka ini orang benar-benar, ya termasuk orang hebat di Jakarta ini. Gitu. Waktu saya masuk dari depan, nama dia semua itu di papan papan bunga itu turut berduka ini nama dia semua saya baca di WA. Oh, nah orang ini orang hebat ini sampai di depan tempat dia disemayamkan. Begitu saya masuk
Memang sudah banyak orang, banyak kenalannya. Lalu tidak ada orang yang kenal saya karena ya orang dari kampung. Saya ini Romo Edi Jelahu dari Flores, NTT yang sedang studi di Jakarta ini. Tersesat di Samadi lalu diundang ke sini. Ya, saya studi di Universitas Negeri Jakarta, ambil strata 3 untuk manajemen pendidikan. Doakan saya supaya segera menyelesaikan ini. Saya lanjut ya. Jadi itu tadi, saya sampai di situ, masuk. Sampai di dalam saya langsung ke peti jenazah. Saya lihat, sama saja. Maksudnya jenazah-jenazah lain juga begitu. Biar dihias setengah mati itu tetap jenazah. Sehingga saya rasa, waduh ini orang hebat, dia berjuang selama hidupnya untuk segala kemegahan dunia ini. Tapi waktu dia meninggal, tubuhnya pun dia tidak bawa. Itu masih ada di situ. Apalagi yang di luar-luar sana. Sehingga saya dalam hati itu berdoa begini, bukan bro karena dia sudah tua. Bapak, semoga engkau orang baik. Itu saja yang saya harapkan. Semoga engkau orang baik sehingga engkau bisa melanjutkan hidup dengan baik di keabadian. Itu saja. Karena saya percaya ada hidup sesudah kematian. Tapi saudara-saudari, dalam banyak pengalaman orang yang sudah meninggal lalu hidup lagi. Ada di sini orang begitu? Yang sudah meninggal lalu hidup lagi. Ada itu. Kalau belum pernah dengar atau apa, bisa nonton lah, bukalah di YouTube itu. Di situ banyak cerita tentang orang yang meninggal lalu hidup lagi. Ada yang bilang itu reaksi psikologi. Karena orang ketika meninggal itu sarafnya mulai segala macam gambaran dari masa lalu dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang menarik. Orang yang meninggal itu bisa bercerita tentang apa yang terjadi dengan jenazahnya. Kan dia lihat. Siapa yang datang menangis, meratap. Dia lihat. Dan itu dia ceritakan waktu dia hidup lagi. Siapa yang datang, yang menangis sungguh-sungguh, menangis pura-pura. Dia tahu semua. Waktu hidup dia cerita lagi, kau yang datang, kau satu, kau ini, saya lihat kau di sini. Terus waktu itu kau ada di mana? Saya ada di situ. Silakan nonton itu YouTube, bisa. Tulisnya di situ, mati hidup lagi. Muncul itu ratusan kesaksian tentang yang macam begitu. Ya, lalu ini orang-orang beruntung ya, maksudnya diberi kesempatan pengalaman macam itu. Atau near death experience, itu istilah medisnya. Gitu. Jadi orang itu meninggal. Dan ternyata dia ada di situ. Jenazahnya di sini, kesadaran dia sebagai saya ini ada di sini. Tubuhnya tidak ikut, dia di situ, saya di sini. Kesadaran. Dan itu sesuatu yang susah dijelaskan. Bagaimana? Ilmu pengetahuan pun belum bisa menjelaskannya dengan baik. Ilmu neuroscience yang terakhir coba menjelaskan itu dari reaksi-reaksi di otak. Belum memuaskan. Tentang kenyataan itu. Nah, ada satu yang bercerita tentang bagaimana waktu dia meninggal. Dia sakit, cancer. Sakit berat, cancer ini, tidak main-main. Lalu dia doa begini. Mungkin dia juga hamba Tuhan ya. Tuhan, kalau memang engkau masih perlu saya untuk persekutuan doa ini, sembuhkan saya. Tapi kalau tidak, capek saya Tuhan dengan penyakit ini. Ambillah saya. Amin. Tidurlah dia. Besok pagi dia bangun. Dia rasa sehat. Ringan dan baik. Puji Tuhan. Ternyata engkau membutuhkan saya untuk berkarya dalam hidup ini. Terima kasih. Dia coba duduk. Goyang-goyang. Aman. Tidak ada sakit-sakit. Dia coba berdiri. Jalan. Aman. Wah, luar biasa. Tapi waktu dia balik ke belakang dia lihat. Ternyata tadi malam dia tidak tidur sendirian. Ada orang lain yang tidur dengan dia. Wah, dia coba ingat-ingat. Gak ada. Saya sendiri tadi malam. Kan dia coba lihat. Siapa ini? Waktu dia lihat. Untuk pertama kalinya dia lihat langsung mukanya sendiri. Ya, saya ini. Bagaimana ini?
Oh, berarti dia sadar bahwa itulah meninggal. Ternyata meninggal itu begitu. Kita keluar dari tubuh kita. Jantung stop, napas habis. Selesai. Itu definitif. Secara medis mati. Tapi dia tetap ada di situ. Dan dia bisa melihat tubuhnya. Bisa yakin dengan hal ini? Ini pengalaman orang ya. Pengalaman orang yang real. Dan mereka cerita sesudah hidup lagi. Saya juga rasa, ini bagaimana? Benar tidak ini? Tapi ada banyak orang yang bercerita seperti itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, saya kemudian menyimpulkan bahwa kita ini melampaui tubuh ini. Kita lebih dari sekedar tubuh ini. Di hadapan Tuhan, kita bukan dibatasi oleh tubuh ini. Tidak. Karena tubuh ini akan kita tinggalkan. Dan kepada kita akan diberikan tubuh yang baru. Itu yang dikatakan Santo Paulus dalam surat-suratnya. Setelah menyelesaikan tugas kita di dunia ini, kita akan mengenakan tubuh yang baru. Yang dengan itu kita pergi kepada Tuhan. Kita bukan bawa tubuh ini. Dan tubuh yang baru itu luar biasa, tubuh spiritual. Karena itu kalau bentuk kita di dunia ini dalam tubuh seperti ini kurang terlalu ganteng, jangan terlalu takut. Iya, kita akan mengenakan tubuh yang baru, tubuh yang mulia, yang bukan diberikan oleh dunia ini. Tetapi diberikan oleh Allah sendiri. Karena itu langsung kita dapat, kita keluar dari tubuh ini, langsung kita punya tubuh yang baru. Yang jauh lebih sehat, jauh lebih ringan. Itu, dan kitab suci juga bilang seperti itu. Nah, kalau kita dengar bacaan suci tadi, orang-orang Saduki itu kelompok yang sangat dipengaruhi oleh budaya Helenis di masa Yesus itu. Kelompok Saduki ini pemuka, tokoh-tokoh orang Yahudi juga. Dan mereka yang memegang kekuasaan karena mereka dekat dengan orang-orang Romawi. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Menurut mereka hidup selesai di dunia ini. Karena itu carpe diem. Nikmati, selagi engkau masih ada napas, nikmati sepuas-puasnya. Karena nanti waktu mati, selesai. Tapi untuk orang-orang Farisi tidak begitu. Dan Yesus sendiri mengatakan tidak begitu. Ada hidup sesudah kematian. Karena tubuh ini akan kita tinggalkan dan kita akan masuk ke kebahagiaan bersama para kudus di surga. Tubuh yang baru, tubuh yang susah untuk dilukiskan sekarang. Orang yang hidup lagi itu juga sulit untuk mengatakan seperti apa jenis tubuhnya itu. Terbuat dari apa, dia tidak bisa jelaskan. Tapi bahwa dia punya tubuh yang baru. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan. Dengan itu lalu kita lihat kenapa orang-orang Saduki ini seperti itu. Jadi tidak percaya. Karena mereka tidak sampai mengimani apa yang dikatakan dalam kitab suci bangsa Israel. Sedangkan orang-orang Farisi mereka tahu ada kehidupan sesudah kematian. Dan Yesus sendiri juga mengatakan itu. Dalam kematian hidup hanyalah diubah bukannya dilenyapkan. Maka kalau kita katakan Allah itu hidup, ya hidup dalam kehidupan yang kekal itu. Bukan dalam kehidupan yang seperti ini. Atau kalaupun dia ada di antara kita, dia bukan dalam dimensi material seperti kita ini. Tetapi dia ada sebagai roh yang tinggal di setiap hati orang. Dan roh itulah yang memberi semangat, memberikan spirit, menggerakkan orang untuk melakukan hal baik. Itu yang kita yakini, kita percaya. Roh Kristus yang bangkit juga begitu. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan. Karena itu, dari cara kita mengerti tentang apa itu hidup, apa itu kematian, lalu kita membangun kehidupan kita. Membangun kekuatan, keyakinan kita. Bagaimana kita bertahan dalam semua tantangan dan cobaan di dunia ini. Ada satu bacaan juga yang disantolkan di situ, Ayub 19. Di situ Ayub dicobai dengan begitu banyak penderitaan. Dan orang merasa bahwa kau menderita itu karena kau punya dosa yang kau rahasiakan, yang kau sembunyikan. Kau terkena kutuk.
Orang yang menderita adalah orang yang terkutuk. Itu dalam pandangan Ayub, teman-temannya, terutama teman-teman Ayub yang mengatakan, ini pasti orang berdosa ini. Kita juga mungkin begitu, kalau lihat teman yang sengsara terus hidupnya, pasti ada dosa masa lalu atau apa yang dia sembunyikan. Tuhan kutuk dia. Tapi sebenarnya tidak begitu. Dalam kitab Ayub kita kemudian melihat Ayub sendiri berjuang bahwa saya tidak bersalah. Ada banyak orang benar, orang baik yang harus hidup menderita bukan karena kesalahannya. Dan kemudian di bab yang ke-30-an itu di situ disampaikan dalam kitab Ayub. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dari dalam badai. Artinya dari dalam prahara kehidupan itulah, dari dalam penderitaan itulah Allah menjawab. Itu artinya Allah jalan bersama kita. Allah itu adalah Allah yang hidup, yang menemani kita. Ini adalah satu kabar gembira. Dalam kedatangan Yesus kemudian dia disebut Immanuel. Artinya Allah yang bersama kita. Dia berjalan bersama kita. Dia menemani kita. Karena itu jika Anda juga ada dalam situasi yang sulit, Anda tidak sendirian. Meskipun seringkali kita merasa sendiri. Tapi kalau kita percaya Allah yang hidup, maka kita tidak pernah sendirian. Karena Dia ada bersama kita. Itulah Allah yang hidup. Dan kemudian Santo Paulus juga itu di bacaan yang ditampilkan itu dari 2 Tesalonika ya. Itu tentang pengharapan di dalam hidup sesudah kematian. Pengharapan. Kita punya pengharapan yang pasti. Karena apa? Karena Kristus sudah mati dan bangkit. Karena itu semua kita juga pasti akan mati bersama Kristus dan akan ikut dibangkitkan. Santo Paulus katakan apa? Siapa yang mati bersama Kristus akan ikut dibangkitkan bersama dengan Dia. Atau di bagian lain dia katakan begini. Jika kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita akan juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Itu janji yang atau pengharapan yang sangat membesarkan hati untuk kita. Sehingga kita kalau mendesain hidup kita, mengatur hidup kita, pasti kita tidak sembarangan. Karena kita tahu bukan hanya di dunia ini kita akan hidup. Tapi sesudah kematian pun kita akan terus hidup di hadapan Tuhan. Dan di hadapan Tuhan itulah kita mempertanggungjawabkan semuanya. Karena ingat, Allah itu adalah roh yang hidup, yang suci. Yang suci. Tidak bisa dia didekati dengan kemunafikan. Kalau sekarang kita berdekatan begini, Bapak tidak tahu saya siapa. Dengan segala masa lalu, sepak terjang saya. Demikian pun saya. Karena kita terhalang oleh tubuh. Tidak bisa diketahui. Tapi kalau kita nanti dapat tubuh yang baru, tidak ada yang bisa disembunyikan. Pada saat itulah kita bertemu dengan roh yang suci. Bukan Tuhan menolak kita, tetapi kita yang tidak sanggup berdiri di hadapan kesucian Allah. Itu yang seringkali terjadi. Maka kita menata hidup dengan baik di dunia ini, supaya kita nanti bisa berdiri di hadapan roh yang suci itu. Hampir semua orang yang meninggal lalu hidup lagi bercerita tentang adanya cahaya. Cahaya yang tak terhampiri. Dan betapa mereka malu berhadapan dengan cahaya yang begitu mengasihi mereka. Tapi di sisi lain mereka penuh dengan perbuatan-perbuatan buruk. Lari mereka, sembunyi, takut. Persis setan juga begitu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, karena itu kalau kita percaya bahwa Allah kita hidup, kita juga harus mengatur hidup kita dengan baik. Bukan hidup harus untuk diri sendiri, egosentrik. Tapi hidup untuk yang lain, altruistik. Seperti juga Kristus mati untuk menebus dosa-dosa orang lain, dosa-dosa kita semua. Kita juga mau melakukan itu. Karena hanya dengan mati bersama Kristus, kita akan ikut dibangkitkan. Itu adalah kunci surga untuk kita. Mati bersama Kristus. Kalau Anda menghayati kasih yang harus sampai berdarah-darah,
dalam hidup ini. Entah mencintai suami kah, atau mencintai istri, mencintai anak-anak, mencintai pekerjaan. Sampai Anda harus berkorban. Dan Anda lakukan itu dengan setia untuk kebaikan orang lain. Anda sudah mati bersama Kristus. Dan kalau Anda mati bersama Kristus, Anda akan ikut dibangkitkan bersama dengan Dia. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk menguatkan, menginspirasi kita dalam perjalanan hidup kita, dalam pekerjaan dan juga dalam hidup keluarga kita masing-masing. Amin. Terima kasih untuk Romo Edi, Bapak Ibu. Bagi yang ingin bergabung menjadi pemusik atau WL, bisa menghubungi Bu Angel atau teman-teman yang ada di atas sini. Sekarang kita akan berdoa, doa persembahan. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat yang Engkau berikan sepanjang hari ini. Terima kasih atas peneguhan yang sudah diberikan oleh Romo pada hari ini. Sekarang kami akan memberikan persembahan dari kami untuk kesejahteraan persekutuan doa ini. Kiranya persembahan ini diberikan dari hati kami dan kiranya berkat-berkat selalu tercurah bagi kami, bagi keluarga kami, bagi rekan kerja dan bagi siapapun. Dan kami juga berdoa untuk persekutuan doa Indomaret ini, semoga persekutuan doa ini juga membawa berkat bagi semua orang, rekan kerja, rekan dan juga dari persekutuan doa Indomaret sendiri. Amin. Sembari persembahan dijalankan, kita akan nyanyikan satu pujian, Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saya undang Bapak Ibu Saudara kembali bangkit berdiri dan juga saya undang Romo Edi untuk dapat menutup persekutuan doa kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita diteguhkan dengan firman Tuhan, marilah kita memanjatkan doa syafaat. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami mengucap syukur untuk segala rahmat dan berkat yang telah Engkau anugerahkan bagi kami masing-masing dan secara khusus untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Engkau mengenal bangsa dan negara ini ya Tuhan, dengan segala dinamika dan perjuangannya. Kami saat ini berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Anugerahkanlah mereka kebijaksanaan. Anugerahkanlah kepada mereka hati yang seperti hati-Mu, agar mereka dapat mengendalikan, mengelola, dan memimpin kami semua, bangsa dan negara ini, kepada kebaikan bersama.
Kami juga berdoa untuk kami semua, terutama untuk kemajuan perusahaan Indomaret Group. Tuhan, berkatilah semua apa yang kami lakukan di dalam perusahaan ini untuk semakin melayani orang-orang yang kami jumpai, para klien yang kami layani. Semoga mereka dapat merasakan pelayanan yang terbaik yang kami berikan. Berkatilah semua pimpinan di perusahaan ini, mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai kami semua yang ada di dalam perusahaan ini dan terlibat di dalamnya. Anugerahkanlah kami hati yang selalu mau berbagi, hati yang penuh kepedulian dengan sesama. Biarlah kami boleh memberikan pelayanan kami sebagai bagian dari ambil bagian dalam kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada sesama. Semoga kami dapat menjadi orang-orang yang menyalurkan rahmat dan berkat-Mu bagi siapa saja yang kami layani dalam tugas dan pekerjaan kami. Kami juga mohonkan kesehatan untuk seluruh direksi dan juga karyawan dan juga semua keluarga kami. Tuhan yang maha baik, Engkau mengenal kami masing-masing, hati kami Engkau kenal, dan kami mohon semoga Engkau terus menumbuhkan iman di dalam hati kami, agar kami pun tetap kuat percaya dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Dan kami juga berdoa untuk persekutuan doa Indomaret Group ini. Allah Bapa yang maha baik dan penuh kasih, biarlah kami menjadi garam dan terang yang bisa menginspirasi saudara-saudari kami. Semoga kami sanggup untuk menghayati apa yang kami imani dalam firman-Mu. Dan juga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, yang bisa memberikan kesejukan kedamaian untuk saudara-saudari kami. Dan dengan itu kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu, agar semakin banyak orang yang mengenal Engkau dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih untuk pengalaman rohani yang boleh kami timba, kami alami di tempat ini pada saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami sampaikan semua doa ini dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, marilah saat ini dengan rendah hati kita mohonkan berkat Tuhan untuk hidup dan pekerjaan kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, hidup dan pekerjaan pelayanan kita, serta keluarga kita masing-masing, dan seluruh perusahaan ini, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, dengan demikian ibadat ekumene kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Doa Indomaret 2 minggu lagi. Hanya